Dulu backgroundnya tuh ortotik prostetik, Mbak. Ortotik prostetik. Bener, Di iya. mana nih, Mas? Saya dulu OP-nya di OP Solo, Mbak. OP Solo. Sama dong ya kayak saya. Oh iya sama ya, Mbak. Iya. Ya. Dari ortotik prostetik ke kesehatan masyarakat. Kenapa nih milihnya kesehatan masyarakat? Selamat datang di Kurnia Putra Bercerita. Oke, kali ini kita kedatangan tamu seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo Mas Ari. Halo Mbak Hana. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Mbak. Kalau boleh tahu ngapain sih Mas di Kurnia Putra? Di sini saya lagi melakukan penelitian ya, Mbak. Untuk tugas akhir tesis saya. Tesis. Kalau boleh tahu penelitiannya tentang apa nih, Mas? Nah, penelitiannya saya sendiri itu tentang analisis kepuasan pasien, Mbak, dengan pelayanan yang diberikan oleh ortotik prostetik yang ada di sini. Oh, jadi lebih ke pelayanannya. Lebih ke pelayanan. Oh, oke. Sebelum kita masuk ke hasil penelitiannya nih, kita pengen tahu dulu nih, kesehatan masyarakat tuh apa sih, Mas? Kesehatan masyarakat itu sendiri lebih ringkasnya yaitu tentang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, terus juga untuk pencegahan penyakit dan lain-lain seperti itu. Oh, jadi belajarnya tentang kesehatan terhadap lingkungan kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti nih udah kerja, lingkup kerjanya tuh apa aja nih, Mas? Untuk lingkup kerja sendiri itu sebenarnya bisa di industri-industri kesehatan ya, Mbak ya. Itu bisa juga di rumah sakit pemerintah, ataupun di rumah sakit swasta. Industri kesehatan tuh maksudnya kayak? Seperti kayak ini mungkin skincare kali ya, Mbak ya, bisa. yang ada kesehatan, bisa. Oh, di situ? Itu tapi kita di bagian manajemen. Oh, pelayanannya, di bagian manajemennya ya, oke. Nah, kalau bidang pekerjaannya kan di pelayanan nih, Mas, di bagian manajemennya ya. Itu tugasnya ngapain aja sih, Mas, kalau boleh tahu? Mungkin untuk tugasnya sendiri mungkin seperti di admission kali ya, Mbak. Oh, lebih ke administrasinya. Administrasi, administrasi juga, terus juga di manajerial juga bisa kayak gitu, Mbak. Dari yang Mas Arif sebutin tadi nih, kira-kira kalau misalnya udah lulus pengennya tuh di mana nih? Apa di rumah sakit kah atau di pemerintahan kah gitu? Kalau mungkin kalau bisa memilih, Mbak, mungkin mau kerja di Kemenkes kali ya, Mbak. Kemenkes ya. Atau bisa juga di rumah sakit swasta kayak gitu, Mbak. Oh iya. Nah, ini kan berarti kan S2-nya ya, Mas ya, kesehatan masyarakat. S1-nya apa sih background Mas Arif dulu tuh? Saya dulu backgroundnya tuh ortotik prostetik, Mbak. Ortotik prostetik. Bener. Di mana nih, Mas? Saya dulu OP-nya di OP Solo, Mbak. OP Solo. Sama dong ya kayak saya. Oh iya sama ya, Mbak. Iya. Kebetulan sekali ya. Oh iya. Dari ortotik prostetik ke kesehatan masyarakat. Kenapa nih milihnya kesehatan masyarakat? Itu sebenarnya berbagai alasan kali ya, Mbak ya. Pertama mungkin untuk menambah peluang juga, Mbak. Yang kedua juga saya juga tertarik untuk mempelajari tentang manajemen kesehatan itu gimana sih. Oke. Ngomong-ngomong soal peluang, nggak ada rencana buat balik lagi ke ortotik prostetik gitu, Mas, walaupun S2-nya udah kesehatan masyarakat gitu ya. Kalau mungkin rencana-rencana banyak sih ya, Mbak. Banyak, jadi ada juga mungkin wishlist kali untuk bikin klinik sendiri atau kayak kerja di rumah sakit kayak gitu, Mbak. Ya, jadi bisa OP, bisa rumah sakit atau rumah sakit yang ada OP-nya gitu ya. Benar kayak gitu, Mbak. Oke. Tapi yang bisa masuk ke kesehatan masyarakat tuh apa aja sih, Mas? Apa cuman ortotik prostetik aja atau gimana nih? Sebenarnya yang setahu saya ya, Mbak, itu tuh untuk masuk di S2-nya FKM itu bisa dari semua jurusan kesehatan, Mbak. Itu gitu. Baik dari perawat bisa, bidan bisa. Soalnya juga rekan-rekan saya yang di S2 tuh juga dari berbagai latar belakang, Mbak. Itu juga ada dari
fisioterapi ada, perawat ada, dokter pun juga ada, Mbak. Oh, dokter yang lanjut ke kesehatan masyarakat. Kayak gitu. Oke. Kalau untuk penelitiannya nih Mas, penelitiannya di Kurnia Putra selama 1 bulan ya kemarin ya? Iya, udah Sudah 1 1 bulan. Ya. Selesainya? Saya ngambilnya itu rentang waktu 2 bulan, Mbak. 2 Jadi bulan. mungkin selesainya itu Februari pertengahan. Oh, berarti kemarin mulainya dari bulan Desember ya? Desember. Desember sampai Februari. Benar. Udah berapa pasien nih Mas yang ditemuin? Itu tuh kurang lebih udah 60, Mbak, dapat. 60-an ada? Oke, nah dari 60 pasien nih Mas, udah banyak ketemu sama pasien, terus udah ngobrol juga mungkin ya, walaupun dikit-dikit gitu. Kesannya gimana nih? Dulu kan maksudnya udah pernah di kesehatan S1-nya, ortopedi gitu. Sekarang ketemu pasien lagi nih, gimana perasaannya, atau ada kesan gak sih ketemu sama pasiennya kemarin? Mungkin kalau untuk kesan berasa balik lagi kali ya, Mbak ya. Oh gitu, kayak flashback gitu ya? Iya, kalau untuk FKM nih mungkin lebih ke manajemen nih. Tapi kalau untuk yang langsung berhubungan sama pasien itu berasa saya pas D4 dulu, Mbak. Jadi kita langsung turun, terus ngobrol sama pasien juga, seperti itu. Ada kesan kayak, mengulang lagi ya. Oke. Hasilnya gimana nih Mas dari hasil penelitiannya? Kalau untuk hasilnya sendiri, Mbak, sejauh yang saya ini, yang pertama untuk pasiennya pada bisa gitu, Mbak, mau untuk saya ambil data. Ini ya, terbuka. Kooperatif banget ya, terbuka. Terus juga untuk hasilnya, kan saya saya kuesioner ya, Mbak ya. Oh, penelitian saya kuesioner. Dan hasilnya itu sangat puas sih, Mbak. Pertanyaannya apa nih, tentang apa, kalau boleh tahu? Pertanyaan penelitiannya nih seputar apa sih? Mungkin indikator-indikatornya kali ya, Mbak. Indikatornya tuh kayak dari fasilitas, terus kualitas pelayanan, habis itu juga dengan pelayanan yang seperti apa sih yang didapat pasien gitu loh, yang menurut pasien itu bisa membuat pasien itu puas, seperti itu, Mbak. Gitu. Nah, dari penelitian Mas Arief nih, kemarin ketemu sama pasien, kan tadi kan Mas Arief bilangnya kayak flashback waktu S1 di Solo ya, di ortopedi estetik. Selama di Kurnia Putra tuh ada nggak sih kira-kira pasien yang menurut Mas Arief tuh unik atau buat kesan apa gitu ke Mas Arief? Kalau untuk selama saya di sini ya, Mbak, ya, 1 bulan di sini tuh mungkin untuk semua kasus unik-unik kali ya, Mbak ya, unik-unik, dan mungkin itu bikin flashback saya lagi buat belajar lagi. Iya. Tapi kemarin tuh sempat saya ada notice nih satu, Mbak. Apa tuh? Jadi ada pasien TF. TF itu atas lutut ya. Atas lutut. Jadi itu dia nih udah tua, lansia kali ya, Mbak ya. Awalnya saya lihat dia kayak apa namanya tuh, kayak rewel apa segala macam, tapi saya melihat dia tuh kayak berjuang banget buat latihan, pengen jalan biasa jadi lagi. Semangatnya tuh bikin saya tuh kayak seneng gitu, Mbak. Kemarin tuh juga saya juga ikut sih untuk fitting ini TF ini ya, Mbak ya. Iya, waktu latihan jalannya. Mungkin itu salah satu dari banyaknya kasus yang mungkin ada di sini ya, Mbak ya. Dan itu menurut saya yang berkesan sih, Mbak. Nah, kan selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya Mas Arief di sini ya. Iya. Apa sih kesannya di Kurnia Putra? Mungkin kesan ya, Mbak ya, yang pertama juga di sini saya merasa hangat sih, Mbak. Kekeluargaannya gede juga, dan orang-orangnya welcome gitu. Dan sebenarnya saya kan juga dari sini kan sendiri kan ya, Mbak ya, dari daerah sendiri. Dari mana sih Mas Arief? Kalau saya aslinya dari Sumatera Barat, Mbak, dari Padang. Dari Sumatera Barat. Berarti ke Jakarta tuh benar-benar yang merantau sendiri dong ya. Oke. Kalau pesannya apa nih, Mas? Tadi kan udah kesannya ya. Pesannya apa nih? Mungkin pesan untuk membangun, Mbak. Boleh? Boleh. Mungkin juga untuk saya juga mau mempertahankan lah kehangatan ini, maksudnya kayak konsistennya, terus juga orang-orangnya di sini juga enak gitu. Mungkin lagi meningkatkan konsistennya kali ya, Mbak ya, dalam menjalankan
amanah kali ya Mbak. Oke, siap-siap. Nanti disampaikan ke teman-teman kita ya Mas ya. Iya benar. Kita juga makasih banget atas kedatangan Mas Arif. Kita jadi banyak wawasan, apalagi yang tadinya kita belum tahu kesehatan masyarakat, sekarang tahu. Dan ternyata ilmu OP tuh nggak cukup sampai di situ teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ke S2, lanjut ke Kesmas gitu. Jadi dari hasil penelitian juga kita juga bisa evaluasi ke kita. Ternyata dari hasil penelitian Mas Arif kan alhamdulillahnya kita bisa dapat hasil dari pelayanan kita selama ini tuh gimana sih ke pasien, dan ternyata kan responnya positif. Kita dapat bisa memuaskan pasien lah ya, kayak gitu. Kita juga pokoknya intinya terima kasih lah Mas. Semoga nanti setelah Mas Arif selesai penelitian di sini, kita bisa ketemu lagi. Mungkin dengan ilmu Mas Arif yang lebih banyak kan ya, kita bisa ketemu di luar, entah itu kerjasama atau kita bisa kolaborasi dalam hal OP lagi mungkin ya, bisa jadi ya. Bisa jadi gitu. sih Mbak ya. Ya, kita doakan semoga Mas Arif penelitiannya cepat selesai, tesisnya cepat selesai, cepat wisuda, ilmu yang didapat jadi bisa dimanfaatkan ke orang banyak gitu. Terima kasih sudah menonton Kurnia Putra Bercerita. Terima kasih Mas Arif untuk waktunya. Kita kembali lagi di episode berikutnya dengan orang-orang yang hebat lainnya. Terima kasih, salam semangat bermanfaat. I can fly the sky, never gonna stay. 내가 지쳤어도